Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini bisa kita mulai daurah kita. Kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya. Kita bisa menyelesaikan kitab ini, Tarbiyah al-Islamiyah, khusus pada bagian yang pertama, yaitu tentang al-huquq, tentang hak-hak yang wajib kita tunaikan. Hak-hak yang wajib kita tunaikan, yang ditulis oleh dengan isyraf di bawah bimbingan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, di mana kita kaji bersama kitab ini, Tarbiyah al-Islamiyah, dan kita kaji pada bagian yang pertama tentang al-huquq, yaitu tentang hak-hak yang wajib kita tunaikan. Kita akan berbicara tentang semua hak yang wajib kita tunaikan, insyaallah ya, dalam kitab ini. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita akan kaji bersama tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Ya, ini bagian yang pertama, insyaallah. Bentuk-bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan kaji tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Beberapa contoh dari melampaui batas yang kaitannya dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun melampaui batas di dalam menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita juga akan bahas insyaallah hak para sahabat. Demikian selanjutnya hak para ulama. Kemudian kita akan kaji insyaallah ta'ala hak kedua orang tua, dan sebaliknya hak anak-anak yang wajib ditunaikan orang tua. Kemudian hak antara suami dan istri. Selanjutnya hak tentang kewajiban menyambung silaturahmi. Demikian hak bertetangga. Kemudian hak tamu. Ya, insyaallah kita juga kaji di akhir-akhir. Demikian juga hak dari masing-masing atasan dan karyawan atau bawahan. InsyaAllah menutup dari pembahasan kita semuanya, InsyaAllah ta'ala. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini InsyaAllah tapi yang kita pelajari bersama, di mana InsyaAllah harapan kita selesai dari pembahasan kitab ini, masing-masing dari kita bisa menunaikan hak-hak ini dengan benar. Tidak ada yang terlewatkan dalam kehidupan kita. Ya, dari semua yang wajib kita tunaikan terkait dengan hak-hak mereka semuanya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid. Ya, alhamdulillah mungkin sudah banyak dibahas ya oleh para guru kita insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya ya, daurah bersama saya pada pertemuan sebelumnya kita daurah kita dulu tentang Mukhtasar Riyadhus Shalihin ya, tentang ringkasan dari Riyadhus Shalihin tentang akhlak dan adab, bagaimana pentingnya akhlak dan adab di dalam Islam, bahkan tidak terpisahkan dengan keimanan, tidak terpisahkan dengan akidah. Dan kali ini kita kaji bersama dalam daurah ini tentang al-huquq ya, hak-hak yang wajib kita tunaikan. Saudara-saudari, akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ya pada pembahasannya. Yang pertama tentang haqqullah 'alal 'ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang paling wajib, perkara yang paling agung, bahkan yang paling besar dari semua hak selain Allah. Maka menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hak Allah yang paling agung. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, janganlah kalian berbuat syirik. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan jangan berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lafaz ibadah di dalam Al-Quran itu artinya tauhid. Wa'budullah artinya wawahidullah. Sembahlah Allah artinya tauhidkanlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik, dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, inilah kewajiban kita yang terbesar, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21,
Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a bina'an. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dari langit sehingga Allah mengeluarkan untuk kalian buah-buahan, biji-bijian rizki untuk kalian. Maka ini syahid yang kita pelajari bersama. Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Kalian mengetahui bahwa kalian semuanya orang-orang sebelum kalian yang menciptakan Allah. Allah siapkan kalian bumi sebagai hamparan kehidupan kalian. Langit yang kokoh menaungi kalian. Hujan yang deras sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, padahal kalian mengetahui semua kenikmatan tadi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Baqarah ayat 21-22. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, Allah memberikan syariat kepada hamba-hambanya dalam rangka menjelaskan Maha Esanya Allah. Karena tidak ada yang memberikan kenikmatan kecuali Allah. Tidak ada yang mengadakan dari yang tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang melimpahkan berbagai macam kenikmatan lahir dan batin kecuali Allah. Dialah Allah Sang Khalik yang memberikan rezeki, yang memiliki kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak berhak diibadahi kecuali Allah. Maka janganlah berbuat syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan buat Allah padahal kalian mengetahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, di atas keledainya. Faqala ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat junior, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat senior Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hamba-hambanya dan apa itu hak hamba-hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala fa inna haqqallah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba atas Allah, an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an, agar Allah tidak menyiksa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Maka aku katakan, wahai Rasulullah, bolehkah seperti ini aku kabarkan kepada manusia? Karena ini adalah kabar gembira.
seorang hamba yang menunaikan kewajiban kepada Allah, haknya Allah yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah, maka manusia berhak, ya hak yang datang dari Allah. Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka bisakah aku kabarkan kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattaqilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka sehingga manusia akan berputus asa, atau itikal di sini akan bersandar. Jangan kau kabarkan pada mereka sehingga manusia bersandar hanya kepada amal ini saja. Ya, tidak beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan sudah. Ya, tentu ini kaitannya dengan keadaan para sahabat yang mana syariat belum sempurna sampai kepada manusia, sehingga syariat ini ditunda. Sahabat Mu'ad pun beliau menyampaikan ketika mendekati wafatnya, beliau khawatir amanah ilmu yang disembunyikan, maka takut menyembunyikan ilmu, sehingga sebelum wafatnya beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau sampaikan hadis ini. Dan ini sesuai dengan hikmah yang Rasulullah inginkan, agar jangan sampai manusia bersandar hanya kepada ini saja, tidak mau beramal, ya, karena merasa bahwa menunaikan kewajiban kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah itu cukup, tidak perlu beramal, ya. Ini yang dikhawatirkan. Ketika manusia sudah mengenal agama Allah dengan benar, ya, maka ketika ini dikabarkan tidak masalah, tidak ada yang salah paham, ya, tidak ada yang rancu dalam pemahamannya, ya. Tetap ini sebagai yang paling besar datang dari Allah, bahwa surga bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Namun itu semuanya tetap berkewajiban untuk melaksanakan semua kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, al-ibadah, asalnya ibadah adalah al-khudu' wa tazallul. Asal dari kata ibadah itu artinya al-khudu', yaitu merendahkan diri, wa tazallul, menghinakan diri. Inilah ibadah. Seorang beribadah berarti seorang sedang dia merendahkan diri, seorang menghinakan diri. Tentu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adapun secara istilah, secara khusus, definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wa dhahirah, yaitu segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Inilah makna ibadah, segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang diridhai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ya, ucapan batin adalah seorang berzikir kepada Allah dengan hatinya. Ya, berzikir dengan hati. Ya, hati mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, yaitu ucapan hati. Amalan hati adalah takut kepada Allah, cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dia bersandar atau bertawakal kepada Allah. Ini semuanya adalah amalan hati, amalan batin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tingkatan dari zikir, ya, karena ada ucapan lahir dan ucapan batin, ucapan yang tampak dan yang tidak tampak, ya. Yang tidak tampak tadi seperti berzikir kepada Allah, zikir ada 3 tingkatan. Yang paling mulia adalah berzikir dengan lisan dan hati. Lisannya berucap dibarengi dengan hati yang berucap dan berzikir kepada Allah. Ini yang paling tinggi tingkatan zikir. Yang kedua, berzikir dengan hati. Ya, berzikir dengan hatinya. Hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, hati mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya.
Dan tingkatan zikir yang paling rendah adalah zikir dengan lisan. Ya, seorang mengucapkan dengan lisannya namun hati tidak mengucapkan. Ini juga ada keutamaannya. Ya, tetap lisan berzikir kepada Allah, lisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan zikir yang paling rendah. Ya, di mana seorang berzikir dengan lisannya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada poin selanjutnya tentang hak Allah. Hak Allah yang tergambarkan dalam beberapa poin berikut ini. Apa saja yang wajib kita tunaikan? Yang pertama, iman kepada Allah. Wa aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan berinfaklah yang Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai yang menjalankan perintah Allah. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman serta berinfak di antara kalian mendapatkan pahala yang besar. Ini saudara-saudari yang kita bahas tentang yang pertama, yaitu hak-hak Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian berikutnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Allah adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salafus saleh. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang dirinya. Ini jamaah rahimakumullah, kita bicara tentang nama dan sifat Allah. Ini sumbernya hanya satu. Iya, nama dan sifat Allah itu sumbernya hanya satu, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena Sunnah juga wahyu dari Allah. Demikian dalam memahami nama dan sifat Allah, kita yakin bahwa yang tahu tentang Allah siapa? Saudara-saudari rahimakumullah, siapa yang paling tahu tentang Allah? Jawabannya Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang paling tahu tentang dirinya. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita. Allah mengabarkan nama-namanya. Allah mengabarkan sifat-sifatnya. Bagaimana sikap kita sebagai hamba mendengar kabar tersebut? Bagaimana sikap kita? Sami'na wa ata'na. Ya, bisakah akal ini menolak? Ya, bisakah akal ini kemudian menyelewengkan maknanya? Tidak bisa, karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri, dan Allah sedang menjelaskan. Ya, kalau Allah tidak menjelaskan, tentang dirinya, hambanya tidak tahu siapa Allah. Ya, itu mungkin yang disifati mereka, ya, orang-orang yang tidak mengenal ilmu. Ya, mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah itu tidak terlihat dan tidak tersembunyi, segala macam sifat yang intinya bukan sesuatu. Ya, kesimpulannya adalah ini menyifati apa? Ini bukan menyifati sesuatu. Ya, tapi Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sesuatu yang jelas. Ya, Allah memperkenalkan dirinya
kepada hamba-hambanya itu dengan sesuatu yang jelas. Semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada dalam hadis-hadis Nabi, maka itu semuanya ya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga kalau bicara sifat-sifat Allah, ya maka sungguh kita beriman ini Allah sedang memperkenalkan dirinya. Seperti hadis yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini Allah sedang mengabarkan tentang dirinya. Allah turun ke langit dunia kapan? Di sepertiga malam terakhir. Bagaimana sikap kita orang-orang beriman? Dia mendapati Allah sedang memperkenalkan dirinya. Apakah kita menolak? Enggak mungkin. Masa Allah turun ke langit dunia? Bagaimana cara turunnya? Apakah demikian? Tidak. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya agar kita kenal. Oh, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, saya harus bangun. Ya Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa berdoa, aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa utiyah." Siapa yang meminta, aku akan berikan. "Man yastaghfiruni fa aghfirullah." Barang siapa beristighfar di malam tersebut, di sepertiga malam tersebut, maka aku ampuni dosa-dosanya. Nah, ini Allah sedang mengenalkan dirinya agar kita kenal Allah. Ya, apakah dengan seperti itu kemudian kita menolak? Enggak mungkin. Ya, kemudian menolak padahal yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Kemudian mengabarkan, kemudian kita menolak. Waliyahzubillah, sungguh tidak beradab kepada Allah, tidak sempurna berimannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, para sahabat kan ajarkan, ya para sahabat ajarkan kepada generasi setelahnya. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah yang paling tahu tentang zatnya, Allah yang paling tahu tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan Allah menyifati semua hambanya dalam surah Thaha ayat 110, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan semua makhluk tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Ya, semua makhluk mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Artinya yang mereka tahu hanya yang Allah kabarkan. Seperti contohnya nama-nama Allah itu ada 99. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsa, yang membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, dakhalal jannah, dia masuk dalam surga. Ini jamaah rahimakumullah, 99 itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, para ulama pun berbeda pendapat apakah nama ini masuk di dalam nama Allah atau tidak. Para ulama beda pendapat, sehingga 99 itu pun ya relatif, ya tidak semuanya disepakati para ulama. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi bagian daripada nama Allah, maka itu adalah nama Allah. Dan ternyata nama Allah tidak terbatas. Ketika Rasulullah SAW berdoa, di antara doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, engkau berikan nama untuk dirimu sendiri. Ya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama tersebut kau ajarkan kepada sebagian dari hambamu, sebagian nabimu. Awis taksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau sebagian nama tadi engkau khususkan ada di sisimu. Sebagian nama-namamu ya Allah yang kau sisihkan di sisimu, artinya tidak dikabarkan kepada siapapun.
Ya, inilah nama Allah yang sangat banyak sehingga pembatasan 99 itu hanya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan nama Allah lebih dari itu. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Siapa yang mengenal Allah dengan semua namanya? Tidak ada yang mengenal kecuali Allah sendiri. Maka disinilah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersama dengan itu, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini jamaah rahimakumullah. Semua yang kita lihat itu makhluk. Semua yang kita saksikan, semua yang kita rasakan itu makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, ini yang sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana biar hadir dalam hati saya rasa takut kepada Allah ketika sholat, saya membayangkan Allah. Ya, bisakah kita bayangkan seperti langit yang sangat luas, kita bayangkan Allah itu? Ya, semua yang kita bayangkan adalah makhluk. Ya, karena kita di dunia. Kita di dunia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah dalam pandangan mata kita. Ya, kita tidak akan pernah melihat Allah dengan kedua mata kita di dunia. Kapan kita melihat Allah? Di akhirat, di padang mahsyar. Ketika sudah masuk di dalam surga, nikmat yang paling besar dalam surga adalah melihat Allah, memandang Allah, berjumpa dengan Allah, dekat kepada Allah, yang berbicara di hadapan Allah. Ini semuanya nikmat yang paling besar. Itu nanti di akhirat. Di dunia tidak ada seorang pun, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya. Dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu di balik hijab. Ya, demikian. Jamaah rahimakumullah. Maka selain Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat. Tapi ingat juga sisi yang kedua, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka semua sifat-sifat Allah tadi itu sekedar sama lafadznya, sekedar sama pengucapan dan katanya, tapi hakikatnya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, Allah yang maha sami', Allah yang maha mendengar. Al-basir, Allah yang maha melihat. Maka mendengar dan melihatnya Allah apakah sama dengan makhluknya? Tidak sama, karena sudah disebutkan tadi laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, di mana kita beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat. Seandainya sifat-sifat tersebut ternyata akal kita sulit untuk memahaminya, tapi ternyata itu disebutkan dalam dalil yang sahih, maka kita pahami dengan benar. Sami'na wa ata'na. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tadi kembali kepada laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ya, mengagungkan serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Surah Nuh ayat 13. Ada apa dengan kalian? Kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Allah menegur mereka ya dengan ucapannya Nabi Nuh alaihissalam, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Bagaimana bisa kalian tidak mengagungkan Allah, kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk mengagungkan Allah yang pertama, mengagungkan
semua batasan-batasan Allah. Allah memiliki perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka mengagungkan Allah dengan cara mengindahkan aturan Allah. Allah memiliki perintah-perintah yang wajib, maka tunaikan. Allah memiliki larangan-larangan yang diharamkan, maka tinggalkan. Zalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan demikianlah barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan Allah, maka sungguh itu lebih baik baginya di sisi Allah. Ini di antara bentuk bagaimana kita mengagungkan Allah, yaitu mengagungkan batasan-batasan Allah, mengagungkan semua yang masuk di dalam larangan-larangan Allah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang dilarang di dalam syariat ini kecuali keburukannya itu lebih besar dari kebaikannya. Kalau kita kok ingin mengerjakan larangan Allah karena hawa nafsu, karena syahwat, karena bisikan jiwa, karena bisikan syaitan, itu yang membuat kita ingin melanggar batasan Allah, ingin mengerjakan larangan Allah, ya. Padahal kita seorang mukmin harus beriman bahwa semua larangan Allah itu, ya, keburukannya itu lebih besar daripada kebaikannya, sehingga dilarang. Kenapa ini dilarang? Ya, kenapa ini haram? Ya, ternyata sebenarnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu bahaya buat Anda. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah adalah syariat Allah. Khususnya adalah yang tampak pada manusia. Syariat yang tampak, yang terlihat pada manusia, itu disebut dengan syiar. Ya, seperti adzan, iqamah, salat berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Jumat, ya. Itu amalan-amalan yang tampak, pakaian seorang muslim, seorang muslimah, akhlak yang mulia pada seorang muslim, pada seorang muslimah, itu semuanya syiar di dalam Islam. Maka di antara mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah. Demikianlah seorang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk dari ketakwaan hati. Ya, jadi kalau sudah ada di hadapan syiar-syiar Allah, kita mengagungkan. Iya, seperti saudara kita yang ikhwan, dia mungkin punya jenggot, ya. Kita lihat, masya Allah, memanjangkan jenggotnya. Itu syiar bukan di dalam Islam? Syiar, maka kita mengagungkan. Itu syiar Allah. Itu syiar Allah, itu perintah Allah. A'ful liha, ahful liha, wafirul liha. Di hadisnya banyak sekali penyebutannya. Panjangkan jenggot kalian, jaga jenggot kalian, biarkan jenggot kalian. Banyak sekali lafaznya. Ternyata ini syariat Allah dan itu bagian daripada syiar Allah, maka agungkan. Fa innaha min taqwal qulub, mengagungkan syiar Allah bagian dari ketakwaan hati. Kita mendengar adzan, ini syiar Allah, kita agungkan. Iya, kesibukan apapun berhenti dulu, dengarkan baik-baik adzan. Iya, fahami maknanya. Iya, ikuti apa yang diucapkan muadzin. Selesai kemudian ia membaca sholawat, kemudian membaca doa setelah adzan, kemudian berdoa. Iya, doa antara adzan dan qomat adalah mustajab. Ini bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Iya, bagaimana syaitan mendengar adzan kabur, ya. Jelas mereka sangat takut, ya, sangat berat buat mereka. Kenapa? Adzan semua kalimatnya kalimat tauhid. Ini yang tadi kita bahas. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah. Bagaimana tidak takut syaitan? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua adalah kalimat tauhid. Iya, kemudian didengar syaitan, kabur syaitan. Iya, ketika qomat juga demikian, syaitan kabur. Maka ini diantara mengagungkan Allah. Ini tadi hak Allah yang harus kita pahami. Ternyata bukan perkara yang ringan. Ia bukan perkara yang sepele. Adzan dia mau jawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Bukan, tapi ada makna yang besar, yaitu makna mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini
hadir dalam hati kita, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah. Yang memuliakan dan menghormati orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan mereka, cintai mereka, hormati mereka. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, "Inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslim." Di antara mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang dzisyaibah, orang yang sudah memiliki uban. Al-muslim, yang seorang muslim yang sudah tua, yang sudah memiliki uban. Maka menghormati, memuliakan seorang muslim yang sudah beruban, ini bagian daripada mengagungkan Allah. Coba kita melihat saudara kita yang sudah beruban, ya. Kalau kita melihat tanpa dibimbing ilmu, ya orang-orang tua itu malah tidak dihormati, tidak dimuliakan, ya karena sudah lemah, ya. Kalau dulu anak-anak takut, ya karena masih kuat, rambutnya masih hitam, ya masih ditakuti. Tapi kalau sudah rambutnya putih, ya sudah mulai jalan, sudah pelan-pelan, ya wajah sudah mulai terlihat berkeriput, ya wah ini anak-anak muda sudah berani, ya. Umumnya demikian. Tapi dalam Islam sebaliknya, justru mengagungkan Allah diantaranya adalah mengagungkan, ya seorang muslim yang sudah tua, yang lebih tua dari kita. Bahkan para salaf mereka tahu saudaranya lebih tua, ya 1 pekan, saudaranya lebih tua, sahabatnya lebih tua 1 bulan saja, sangat menghormati. Kenapa? Itu lebih tua dari saya. Ya, ini bagian daripada mengagungkan Allah adalah mengagungkan ketaatan kepada Allah. Ia memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Demikian mengagungkan orang-orang yang membawa Al-Qur'an, orang-orang yang membawa Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, orang-orang yang bersama Al-Qur'an, yang ghairil ghali, tidak melampaui batas, wal jafi, tidak juga meremehkan. Artinya yang benar-benar ia bersama dengan Al-Quran, Ahlul Quran. Siapa yang disebut dengan Ahlul Quran? Yaitu orang-orang yang benar-benar bersama Al-Quran. Ia belajar membacanya, ia membacanya, ia menghafalkannya, ia mengulang-ulangnya, ia menghatamkan Al-Quran, ia pelajari maknanya, tafsirnya, ia ambil pelajaran darinya, ia amalkan, ia dakwahkan, ia sampaikan kepada yang lain. Inilah ahli Al-Quran. Sehingga ahli Al-Quran bukan hanya yang hafal Al-Quran, hafal tapi tidak mengamalkannya, atau tidak faham dan tidak mengamalkannya, bukan ahli Al-Quran. Justru titik penting dalam ahli Al-Quran adalah yang benar-benar mempelajari dan mengamalkannya. Inilah ahli Al-Quran. Di antara mengagungkan Allah adalah memuliakan ahli Al-Quran. Wa ikrami as-sultanil muqsid, demikian memuliakan pemimpin yang adil, menghormati dan memuliakan pemimpin yang adil. Ini juga bagian daripada mengagungkan Allah. Min ijlalillah, di antara cara mengagungkan Allah dengan seperti itu. Ternyata luas, ya saudara-saudari rahimakumullah. Ya, di hadapan syariat Allah ternyata itu bagian daripada hak Allah. Ya, di hadapan orang-orang soleh, orang-orang taat, ya orang-orang mulia, ketika memuliakan mereka, mengagungkan mereka, subhanallah, itu bagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi selanjutnya di antara hak Allah yaitu malu kepada Allah serta takut kepada Allah, baik sendiri maupun bersama yang lain. Ya, bagaimana kita menunaikan hak Allah setelah tauhid tadi adalah malu kepada Allah. Ya, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, seberapa besar cinta Anda kepada Allah? Seberapa besar cinta kita kepada Nabi SAW? Ya,
Kalau kita ditanya Anda cinta kepada kedua orang tua, kita akan menjawab iya. Saya cinta kepada ayah dan ibuku. Ya. Seberapa besar Anda cinta kepada ayah dan ibu? Saya akan berkorban segalanya untuk ayah dan ibuku. Ya, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana cintanya kita kepada siapa? Kepada orang tua. Ya, yang sudah berkeluarga juga demikian. Mungkin ditanya seberapa besar cinta Anda kepada istri, kepada suami, cinta Anda kepada anak-anak, kita bisa menjawab. Tapi kalau itu pertanyaannya kepada Allah dan Rasulnya, seberapa besar cinta Anda kepada Allah, seberapa besar cinta Anda kepada Rasulullah SAW, ini yang perlu kita asah dalam diri kita. Kita harus berilmu tentang Allah sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Kita harus terus mempelajari apa yang ada pada Rasulullah SAW. Ya, sunnah dan syariat yang datang dari Rasulullah SAW, sehingga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, di antara bentuk cinta kita kepada Allah, dan inilah hak Allah, adalah tadi seberapa besar malunya kita kepada Allah. Ya, ketika sendirian ingin berbuat maksiat, tidak saya malu kepada Allah. Nah, ini mengasah kecintaan kepada Allah. Ya, takut kepada Allah ketika ingin berbuat curang, ingin berbohong, ingin menipu misalnya. Tidak, saya takut kepada Allah. Ya, karena keburukan itu balasannya di dunia dan di akhirat. Bahkan kadang balasan keburukan itu tidak langsung. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, bisa jadi 5 tahun yang akan datang, bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita berbuat zalim, kita berbuat dosa, kemudian setelah itu kok merasa aman saja. Jangan dikira seperti itu, yaitu orang tidak berilmu. Kalau berilmu harus sangat takut kepada Allah. Ya, hamba-hamba Allah yang benar, ketika ia mengerjakan amal, ia menutupnya dengan istighfar. Dia berbanyak istighfar. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Astagfirullah. Di akhir malam sebelum datangnya subuh, apa yang kita perbanyak? Perbanyak istighfar. Wabil ashabihum yastaghfirun. Di akhir malam, di waktu sahur, di akhir malam mereka memperbanyak istighfar. Selesai haji, apa perintah Allah? Memperbanyak istighfar. Ya, demikian. Ternyata dalam melihat amal itu menutupnya dengan istighfar, kemudian lupakan amal kita. Jangan terus memandang amal kita. Ini yang memudahkan kita ya untuk menjaga amal kita. Selesai beramal, jangan saya sudah ini, saya sudah haji sekian kali, saya sudah umrah sekian kali, saya sudah bangun pesantren, saya sudah bangun panti asuhan, saya sudah berinfak, saya sudah membangun masjid, saya sudah. Itu yang diingat-ingat. Jangan, itu lupakan semuanya. Perbanyak istighfar. Kita tidak tahu yang mana yang diterima Allah, yang mana yang berpahala, kita tidak tahu, maka beristighfar kepada Allah agar diterima Allah. Perbanyak istighfar. Yang kita ingat apanya? Yang kita ingat itu dosa. Itu yang kita selalu ingat, ya Allah, saya berbuat dosa. Ya Allah, saya terjatuh dalam dosa. Ya Allah, saya tidak mampu menahan diri, saya berbuat dosa, saya terjatuh dalam dosa. Itu yang selalu kita ingat. Sehingga itu yang kita terus kita perbanyak istighfar. Inilah sifat seorang mukmin. Ya, sifatnya para sahabat, mereka itu sangat semangat dalam beramal, kemudian menutupnya dengan istighfar, melupakan amalnya, sedangkan mereka sangat takut kalau amal mereka tidak diterima Allah. Mereka orang-orang yang banyak beristighfar. Ya, ini ketika terjatuh dalam dosa, mereka sangat takut dengan dosa. Ya, bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sebagian sahabat bahkan tertinggal sholat berjamaah saja, mereka sedekahkan. Kebun yang paling dicintai, kebun yang paling berharga, itu langsung disedekahkan, saking takutnya. Ya, seperti itu keadaan mereka. Ini jamaah rahimakumullah, di antara yang menjaga amal kita. Ya, umumnya yang tidak berilmu, kalau sudah beramal, ini sudah saya kerjakan. Oh, kalau itu pernah saya kerjakan. Oh, itu, wah, itu sudah. Ya, bahasanya seperti itu ya, padahal itu sangat merusak. Itu sangat merusak amal kita. Ya, sehingga dengan gaya seperti itu melupakan dosa-dosa, seakan tidak pernah berbuat dosa, seakan tidak pernah terjatuh dalam dosa. Padahal seharusnya
sebaliknya. Maka ini hak Allah yang wajib kita tunaikan agar kita malu kepada Allah, agar kita takut kepada Allah, baik sendiri maupun bersama dengan yang lain. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ya, mereka tidak bersembunyi dari Allah, maksudnya mereka terang-terangan berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah adalah khudu' li hukmillah, tunduk dengan hukum Allah, tunduk dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan syariat Allah, ya, mempraktekkan syariat Allah. Ini jamaah rahimakumullah, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, sudah menetapkan satu perkara, maka jadikanlah perkara tersebut pilihan yang terbaik dalam urusan mereka. Ini bagian dari menunaikan hak Allah, yaitu tunduk dengan hukum Allah, tunduk dengan hukum Rasulullah, dan mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara hak Allah adalah cinta kepada Allah. Salatun man kunna fihi wajada halawatan iman. 3 perkara kalau ada dalam dirinya, sungguh ia merasakan manisnya iman. Di antaranya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya, atau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ya, ini seorang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya amal saleh kalau bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini yang tadi kita sebutkan, agar kita selalu mengasah dalam diri kita seberapa besar cintaku kepada Allah, seberapa besar cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah, maka segera memperbaiki diri. Iya, Allah cinta dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, maka menguatkan ketakwaan. Ya, Allah cinta dengan orang-orang yang menjawab panggilannya, azan berkumandang segera bergegas. Rasulullah SAW beliau sangat menjaga sholat berjamaah. Ya, beliau bahkan mencela yang tidak berjamaah, padahal tidak ada uzur. Rasulullah membawa kayu bakar, siap untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Maka mengasah cinta kepada Rasulullah, saya harus menunaikan syariat tersebut. Ternyata sholat berjamaah itu sangat besar dalam syariat Rasulullah, termasuk perkara besar yang diajarkan Rasulullah SAW. Terus demikian kita mengasah dalam diri kita, seberapa besar cinta saya kepada Allah, seberapa besar cinta saya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, mahabbatul ubudiyah asyrafu anwa'il mahabbah wa khalisu haqqillahi ala ibadihi. Cinta kepada Allah yang diwujudkan ubudiyah, diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, adalah cinta yang paling tinggi dan hak Allah yang paling murni atas hambanya. Ya, maksudnya kecintaan kepada Allah tadi tunjukkan di dalam ibadah kita hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah untuk terus-menerus berzikir kepada Allah serta bersyukur kepada Allah. Iya, berzikir kepada Allah ini nanti kalau di dalam surga, saudara-saudari, zikir itu seperti makanan kita. Kita makan, kita minum, sedikit haus kita minum, ya sedikit kita merasa lapar kita makan, ya itu makan dan minum di dunia. Sedangkan zikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah di surga, itu seperti makanan dan minumannya penduduk surga. Maka jadikan itu di dunia sebelum kita sampai di surga. Jadikan zikir kepada Allah itu seperti keharusan kita. Lisan kita selalu basah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, apalagi tadi
Justru amal itu jangan diingat-ingat. Amal itu perbanyak istighfar, ya. Tutup dengan istighfar. Ingat dosa-dosa juga perbanyak istighfar, ya. Kemudian gabungkan dengan zikir yang lain, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan zikir yang lain. Ya, la haula wala quwata illa billah. Demikian perbanyak zikir. Karena itu sebenarnya nanti akan menjadi kesibukan kita di surga. Tapi bukan sibuk wajib, ya. Kita sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak ada beban, sudah tidak ada tugas, ya. Itu sudah menjadi kebutuhan. Kita beribadah kepada Allah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah dalam surga, itu sudah kebutuhan kita. Seperti makanan dan minuman, kebutuhan. Ada yang maksa kita makan dan minum? Nggak ada yang maksa. Kita yang nyari, kita yang butuh, ya. Seperti itulah di dalam surga. Ini jamaah rahimakumullah, perbanyak berzikir kepada Allah, terus menerus berzikir kepada Allah, itu hak Allah, dan bersyukur kepada Allah. Syukur ini jamaah rahimakumullah ternyata tidak ada habisnya. Ya, sisi kehidupan kita ini antara ujian Allah dengan kenikmatan Allah tidak ada bandingnya, tidak sebanding. Ujian Allah itu sedikit sekali dihadapkan dengan kenikmatan Allah yang sangat banyak. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika menyifati seorang hamba yang aminan fi sirrihi indahu qutu yaumihi, dia faka'anna mahizat lahu dunya. Seorang yang bangun di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirrihi, mu'afan fi jasadi, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, dalam keadaan sehat di badannya, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari tersebut, faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan dunia dari segala penjurunya sudah disiapkan untuknya. Bersyukur kepada Allah ternyata dalam 3 poin ini saja itu kita sangat kurang dalam bersyukur pada Allah. Aman yang pertama, kita bangun hari ini bagaimana teman-teman? Aman atau sedang ada kerusuhan, sedang ada huru-hara, sedang ada peperangan? Bagaimana kita bangun? Aman. Ini nikmat yang besar atau kecil? Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang sedang ada peperangan, ya, bagaimana mereka mengungsi. Mereka mengungsi saja dibabat habis oleh Israel. Ya, mereka sedang dibagi bantuan saja ternyata dihabiskan oleh mereka, orang-orang Yahudi waliyadzubillah. Maka aman ini nikmat yang sangat besar, sulit untuk kita bisa membayangkan besarnya. Ya, nikmat aman kecuali yang merasakan langsung, ya. Kemudian yang kedua, yang sehat. Sehat ini besar tidak nikmatnya? Jamaah rahimakumullah. Kapan kita merasakan? Kalau sakit atau kita kunjung ke rumah sakit. Ya, kita kunjung ke rumah sakit, kita satu persatu kita bisa ngobrol dengan yang sakit, macam-macam penyakitnya, banyak atau sedikit? Banyak sekali, macam-macam, ya. Sakitnya macam-macam. Apalagi kita lihat di ruang ICU, ya. Kita lihat di sana yang masuk, yang sudah parah-parah masuk di sana, keluar, ya, mungkin sudah meninggal, ya. Keadaan seperti itu kita lihat, bagaimana sehat? Apa kabar dengan sehat? Apa jawaban kita? Besarnya nikmat sehat. Iya, besarnya nikmat sehat. Kadang kita merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya harta. Padahal ini anggota badan kita ini kalau dirupiahkan berapa miliar, berapa triliun, ya. Ada yang satu mata mau dibeli 1 miliar, ada yang mau? Sepakat nggak ada, ya, karena besar sekali. Nggak apa-apa, yang penting punya 1 miliar, mata saya 1 saja. Ada yang seperti itu? Nggak bakal, ya. Ini kalau kita bicara tentang nikmat ini, ya, maka syukur kita kepada Allah ini, ya Allah, kita lihat tadi aman, yang kedua sehat, yang ketiga bisa makan. Ya, untuk hari tersebut makan pagi, makan siang, makan malam ada, itu sudah faka'anna mahizat lahu dunya, seakan dunia seutuhnya sudah disiapkan baginya, sudah disodorkan untuknya. Ini baru bicara 3 kenikmatan tadi. Bagaimana nikmat yang lain? Nikmat hidayah, nikmat Islam. Islam dan hidayah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah, yang lebih dari semua kenikmatan, ya, dan seterusnya. Maka
Hak Allah di antara yang wajib kita tunaikan adalah hak untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. InsyaAllah mulai hari ini kita tidak ada lagi perasaan yang kita tidak bisa atau tidak pandai bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya. Jamaah rahimakumullah, di antara hak Allah adalah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ridho itu ada di dalam hati. Tidak ada rasa berat Allah sebagai Rabbnya, maka semua yang datang dari Allah ia ridho. Allah perintahkan sholat 5 waktu, Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan. Ia ridho kepada Allah. Ia ridho Islam menjadi agamanya, Islam dengan semua syariat yang ada di dalamnya. Ia ridho Islam agamaku, Islam adalah aturan yang terbaik, Islam yang akan mengantarkan aku ke dalam surganya, Islam yang akan menjauhkan aku dari nerakanya. Ia ridho Muhammad sebagai Rasulnya, maka ia ridho dengan semua yang datang dari Rasulullah, perintahnya, larangannya, contoh-contohnya, menjadikannya sebagai qudwah. Ia benar-benar ridho bahwa Muhammad adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan, tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Karena keburukan itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali ulah tangan kalian, dan Allah banyak memaafkan kalian. Semua musibah yang menimpa dalam kehidupan kita itu semuanya ulah tangan siapa? Ulah tangan kita masing-masing. Dan itu pun sedikit dari yang Allah tampakkan, sedangkan yang lain banyak Allah maafkan. Banyak yang Allah maafkan. Artinya kalau setiap kesalahan kita, setiap dosa kita, setiap kurang kita dibalas Allah di dunia, ada yang bisa hidup? Tidak ada yang bisa hidup. Pasti akan binasa di dunia. Rasulullah menjenguk seorang sahabat yang sampai kurus keruntang, benar-benar seperti anak burung, jingkrung, seperti anak burung. Ditanya, apakah Anda meminta sesuatu? Ia menjawab, iya. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya ada tanggunganku di akhirat, maka segerakan semuanya di dunia. Ya Allah, seandainya ada tanggunganku di akhirat, maka segerakan di dunia. Kata Nabi SAW, kau tidak akan mampu. Sallallahu as-salamah wal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan dan ampunan. Mintalah kepada Allah keselamatan dan ampunan. Sehingga Allah selamatkan kita, Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Itu yang kita minta. Jangan minta, ya Allah, segerakan semuanya di dunia, jangan ada yang disisakan di akhirat. Wah, ada yang mampu seperti itu jamaah? Tidak ada yang mampu. Maka kita perbanyak istighfar, kita memohon ampunan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan di antara hak Allah, keburukan jangan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, bukankah keburukan juga bagian daripada takdir Allah? Iya. Allah mengenal takdir, Allah mengilmui tentang takdir. Allah mengilmui segala-galanya sebelum segalanya ada. Allah sudah tahu. Sebelum kita ada, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi tentang kita. Sebelum nyawa diciptakan Allah, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi pada kita. Ketika Allah menciptakan kita juga demikian. Artinya apa? Semua itu terjadi atas ulah tangan kita. Khususnya adalah keburukan, tidak akan terjadi kecuali atas ulah tangan kalian. Ini wa ya'fu an katsir, tetapi kebanyakan Allah maafkan. Ini jamaah rahimakumullah. Kebanyakan dari kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita, kerusakan kita itu dimaafkan Allah. Dibiarkan Allah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian juga agar kita selalu memperbanyak istighfar dan taubat dari dosa-dosa kita. Dan bertaubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Seorang yang terjatuh dalam dosa langsung bertaubat, jangan menunda. Menunda itu dosa baru membersamai dosa yang ada. Maka bersegera untuk beristighfar
bersegera untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian sukses. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka taubat bagian daripada hak Allah. Karena kita berbuat salah kepada Allah, kita berbuat dosa kepada Allah, maka di antara hak Allah adalah kita segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah adalah husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita berprasangka baik kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah seorang mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadikan antara khauf dan raja itu imbang. Ya, antara khauf dan raja itu benar-benar imbang. Takut dan berharap itu harus imbang. Kalau iman kita sedang dalam keadaan baik, ketakwaan kita sedang dalam keadaan baik, maka jadikan takut dan berharap ini imbang sama. Takut kepada Allah iya, berharap kepada Allah juga iya, imbang antara takut dan berharap. Ketika seorang terjatuh dalam dosa, bergelimang dalam dosa, ingin kembali kepada Allah, maka rasa harap kepada Allah harus lebih besar. Ia mengingat luasnya rahmat Allah, ia mudahnya ampunan Allah, dibukanya pintu taubat, ya demikian terus-menerus mengingat luasnya ampunan Allah, besarnya ya pintu-pintu taubat, luasnya pintu-pintu taubat. Ini harus kita kuatkan daripada takutnya. Sisi yang kedua, yang ketiga, ketika kita mudah bermaksiat, mudah mengulang maksiat, bertobat lagi, mengulang maksiat, bertobat lagi, keadaan seperti itu, maka perbesar rasa takut kepada Allah. Harus mengingat neraka Allah, mengingat macam-macam neraka, macam-macam siksaan di dalam neraka. Ya, bagaimana siksa dengan panas, siksa dengan dingin, ya bagaimana macam-macam penduduk neraka. Ya, itu harus kita terus kita pelajari agar takut kita semakin kuat. Itu kalau mudah-mudahan dalam berbuat dosa, ya bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, kuatkan rasa takut kepada Allah. Ada keadaan satu lagi yang keempat, ya, yaitu ketika mendekati kematian. Mendekati wafat, tidak ada pilihan ketika mendekati wafat kecuali hanya husnudzon kepada Allah, hanya membesarkan rasa harap kita kepada Allah. Ini kalau sudah mendekati kematian, ya, sehingga mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan dia tetap dijaga imannya di akhir hayatnya. Ya, ini kalau sudah mendekati kematian, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah seorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Husnudzon Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, husnudzon Allah akan memudahkan urusannya. Ya, sebagaimana kabar gembira dari para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih, dan kabar gembira bagimu surga. Ini bagi orang-orang yang beriman agar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kewajiban kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari hak Allah, pembahasan tentang faedah yang kita dapatkan setelah kita mempelajari hak Allah. Demikian tentu kita mengamalkannya. Apa faedah yang kita pelajari? Yang pertama, agar kita terjauhkan dari sifat ujub dan kibir. Sifat ujub, sifat ta'jub, dan sifat sombong dalam diri kita. Tadi mengenal Allah, kita bisa mengerjakan amal soleh, amal yang besar misalnya tadi, bisa membangun masjid yang besar misalnya. Adakah rasa ujub? Tidak, itu ia lupakan. Ia perbanyak istighfar, ya Allah terima amal kami, perbanyak istighfar, maka tidak ada ujub. Ia melupakan, bahkan ia mengingat dosa-dosanya. Aku banyak berbuat dosa dulu, masa mudaku banyak bergelimang dalam dosa. Dulu aku mengerjakan dosa yang ini, sehingga ia memperbanyak istighfar. Ada sifat kibir, sifat sombong. Kibir, tidak ada sombong. Apa yang boleh sombongkan? Saya hamba yang banyak dosa. Saya hamba yang banyak dosa. Demikian faedah dari mengenal hak Allah. Ini tadi agar kita menutup pintu melihat amal. Ini yang tadi kita sebutkan. Jangan sampai kita memandang amal kita.
Para sahabat itu paling semangat beramal, tapi mereka itu paling takut kalau tidak diterima Allah. Dua sifat para sahabat, mereka itu yang paling semangat di dalam beramal, satu sisi mereka yang paling takut kepada Allah kalau amalnya tidak diterima. Maka mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah menjadikan kita tidak memandang kepada amal kita. Aku sudah sekian tahun, ya aku sudah puluhan tahun aku mengerjakan ini, puluhan tahun aku menjaga ini, puluhan tahun aku membangun ini misalnya. Itu tidak akan memandang lagi seperti itu. Ia tidak akan memandang amalnya, bahkan yang ada adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya mengenal hak Allah, agar kita selalu tunduk kepada Allah, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah dijamin masuk surga. Dia menangis melihat kuburan. Ditanya, "Engkau bukankah engkau termasuk yang dijamin masuk surga?" Ia menjawab, "Iya, aku dijamin masuk surga. Tapi aku tidak dijamin selamat dari siksa kubur," kata beliau. Coba, sifat takut, sudah dijamin masuk surga. Mungkin kalau itu kabar buat kita, wah mungkin sudah benar-benar bebas ya. Kalau buat kita ya, tapi buat para sahabat semakin takut pada Allah. Seperti itu nggak dilihat. Itu kebaikan, itu amal, itu prestasi ya. Tapi itu tidak dilihat. Itu dilupakan. Dia perbanyak istighfar. Dia perbanyak istighfar dari amal yang dikerjakan. Yang dilihat adalah apa yang kurang dalam dirinya, dosa-dosanya, kesalahannya, sesuatu yang membuat hati semakin takut kepada Allah. Itu yang dilihat. Lihat kuburan saja menangis, takut. Kenapa? Iya, aku dijamin masuk surga, tapi aku tidak dijamin selamat dari siksa kubur. Maka dia menangis. Ya, engkau ingat surga neraka, engkau tidak menangis. Engkau ingat kuburan, engkau menangis. Ternyata itu jawabannya, rahasianya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengabarkan sesungguhnya kuburan itu akhirat yang pertama. Jika ia selamat, maka setelahnya lebih mudah. Jika ia tidak selamat, setelahnya lebih sulit. Maka beliau menangis. Itulah takut pada Allah. Padahal sudah hebat ya jemaah, sudah sangat hebat dengan amalnya, tapi itu tidak dilihat, itu ditutupi, itu dibiarkan. Ia perbanyak istighfar. Ia tidak tahu, ia yakin tidak tahu bahwa apakah diterima Allah atau tidak. Maka perbanyak istighfar. Yang dilihat apanya? Kurangnya tadi. Sesuatu yang membuat semakin takut pada Allah. Dosa-dosanya yang diingat. Seperti itu. Jamaah rahimakumullah, seorang yang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengenal hak Allah, maka hati akan sangat terkait dengan Allah, sangat bergantung kepada Allah. Ia sangat berharap dengan rahmat Allah, sangat berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau melihat seorang wanita yang murung kucing, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak juga dilepas sampai mati, ternyata ia masuk neraka. Padahal neraka, betapa besarnya siksa di dalam neraka, betapa ngerinya neraka. Kenapa masuk neraka? Jawabannya, murung kucing tidak tanggung jawab. Itu ringan tidak dalam pandangan kita? Sangat ringan, tapi menyebabkan seorang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal hak Allah menjadikan kita benar-benar berharap dengan rahmat Allah, berharap dengan ampunan Allah. Kita tidak tahu sisi mana yang kita dosa, sisi mana yang itu membuat Allah murka. Apa yang kita kerjakan yang buat Allah murka? Allah benar-benar tidak suka dengan kita, murka dengan kita tidak tahu. Maka demikianlah hati seharusnya takut kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan agar kita dijaga Allah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengenal hak Allah akan bersungguh-sungguh untuk ikhlas dalam beramal. Karena amal tidak diterima Allah, sebaik apapun, sebesar apapun, kalau tidak ikhlas tidak diterima Allah. Maka fokusnya seorang hamba, fokusnya adalah ikhlas kepada Allah dalam beramal. Amal yang ringan, memberi minum anjing yang kehausan, amalnya ringan, tapi benar-benar ikhlas pada Allah, Allah terima. Sama seperti tadi mengurung kucing, kalau ini sebab masuk surga, sebab yang ringan. Sama juga ketika kita beramal, amal yang mana yang diterima Allah tidak tahu. Padahal Allah mengabarkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal itu dari orang yang bertakwa. Sehingga salaf mengatakan, seandainya aku tahu satu amal saja diterima Allah, sungguh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau saya tahu satu amal saja itu diterima Allah, maka sungguh itu lebih baik daripada segala-galanya. Kenapa? Karena yang diterima itu pasti dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu
minal muttaqin, yang diterima Allah itu dari orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah rahimakumullah, seorang benar-benar hatinya mengikhlaskan ya semuanya dalam semua amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hak Allah menjadikan kita ini malu ya. Sifat malu ini tadi seperti yang saya sebutkan tentang sifat cinta kepada Allah yang harus kita asah tadi. Kita harus terus mengasah sifat cinta pada Allah. Seberapa besar cinta saya kepada Allah, maka tanyakan juga seberapa besar sifat malu saya kepada Allah. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, ada beberapa pemuda yang mendatangi putri saya, ingin melamarnya, mana yang saya terima? Kata Al-Hasan Al-Basri, terima yang paling bertakwa. Ada apa wahai imam yang paling bertakwa? Kata beliau, kalau ridho jelas dia pasti akan berbuat yang baik. Tapi kalau seorang suami sedang marah, sedang tidak ridho, maka seorang yang bertakwa, ia akan menjaga diri, ia akan menahan diri, ia akan takut kepada Allah, ia tidak akan berbuat zalim kepada istrinya. Kenapa? Ia seorang yang bertakwa. Ya, ternyata di situ kuncinya takwa ya. Bagaimana orang yang bertakwa? Ia ingat Allah, ia malu kepada Allah. Iya, sehingga dalam keadaan tidak ridho, dalam keadaan sedang marah, bagaimana? Laki-laki sangat kuat di hadapan wanita. Kalau marah, wanita tidak bisa melawan ya. Laki-laki sangat kuat. Kalau marah, bahaya ya. Dengan memukulnya, membantingnya dan seterusnya, wah itu membahayakan ya. Tapi karena suaminya seorang yang bertakwa, seorang yang saleh, ia akan takut kepada Allah, ia akan malu kepada Allah. Dia tidak akan melampaui batas, ia tahu batasan-batasannya, sehingga ia menjaga batasan Allah. Seperti itulah orang yang bertakwa. Nah ini penting ya buat bapak ibu yang sudah punya anak-anak yang besar yang mau nikah. Kalau mau pilih mantu yang bagaimana? Menantu yang baik ketakwaannya, yang soleh ya, insya Allah seburuk apapun keadaan berkeluarga masih bisa untuk bisa adil, masih bisa menahan diri. Ya demikian ya, mudah-mudahan ini bekal terbaik kita yang mengarungi kehidupan, khususnya anak-anak kita sudah semakin besar ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang menunaikan hak Allah, ia akan sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tadi mengasah cinta kepada Allah, mengasah malu kepada Allah, ia mengasah amalan-amalan hati ini kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, demikian tunduk kepada Allah, semua sifat hati. Itu akan mewariskan apa? Akan mewariskan sifat rindu kepada Allah. Ya, rindu kepada Allah. Ya, kalau antum disebutkan ada Ustadz Fulan, ya orangnya masya Allah demikian. Anda mengenal banyak dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ada tidak perasaan pengen jumpa dengan Ustadz tersebut? Ada tidak? Ada. Itulah rindu ya, itulah rindu. Iya, Ustadznya masya Allah ya. Misalnya ya disebutkan Ustadz Fulan ya dengan segala sifatnya. Ya, membuat kita rindu ingin berjumpa. Ketika berjumpa, subhanallah, ya betapa senangnya jumpa dengan orang yang benar-benar dicintai ya karena Allah. Maka bagaimana kalau itu sang pencipta, dia sang segala-galanya buat kita dalam semua kebaikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, maka mengenal hak Allah akan membuat kita semakin rindu kepada Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, seorang yang mengenal dan menunaikan hak-hak Allah, maka ia akan mencukupkan dengan Allah dan tidak butuh dengan makhluk. Ia tidak akan butuh dengan makhluk, ia hanya butuh kepada Allah. Ia bergantung hanya kepada Allah, tidak akan menggantungkan kepada manusia. Kita berpindah pada hak yang kedua, hak Nabi SAW atas umatnya. Tadi kita langsung sampai zuhur atau ada jeda? Ada coffee break ya. Baik, sebelum masuk di hak Nabi kita jeda sejenak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.